pertama kami mendaftarkan diri kami menjadi anggota DPR RI, caleg DPR RI untuk tahun depan ini, dan sudah diterima, dan saya sendiri sudah menerima surat penugasan untuk menjadi bacalek DPR RI dari P3, tetapi tanpa konfirmasi apapun, ternyata dalam DCS kemarin nama saya tidak keluar dalam DCS kemarin. Jadi oleh karena itu saya merasa saya tidak dibutuhkan lagi oleh P3 berarti. Bukan saya tidak butuh P3, saya butuh terhadap P3, tapi P3 tidak butuh saya lagi. Jadi oleh karena itu maka saya membuat surat pengunduran diri, dan ini akan saya bacakan saja, nanti akan juga kami bagikan kepada rekan-rekan wartawan. Jadi saya mulai baca aja, nanti baru kami memberikan waktu kepada para wartawan misalnya untuk bertanya. Kadang-kadang ada yang kurang jelas dalam surat pengunduran diri kami ini. Jadi langsung saja kami bacakan. Yang pertama, Banda Aceh, 20 Agustus 2023. Saya buat surat ini di tanggal 20 Agustus, satu hari setelah pengumuman DCS. Setelah pengumuman DCS di situs resmi KPU Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta, perihal pengunduran diri dari keanggotaan P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Musannif, jabatan OKK 3 DPW P3 Provinsi Aceh, alamat di Krungkali, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Melalui surat ini, izinkan saya menyampaikan aspirasi saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan yang telah 20 tahun membersamai P3, dimulai dari tahun 2003 menjadi kader dan pengurus partai ini di wilayah Aceh Besar, dan kemudian menjadi pengurus P3 di Provinsi Aceh. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih karena selama ini bersama P3, saya diberikan kesempatan dan ruang untuk saya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelayanan kepada masyarakat, dengan dipercayakan menjadi anggota legislatif di DPRK Aceh Besar selama 2 periode dan 1 periode di DPR Aceh. Hingga pada hari ini, setelah saya membaca nama-nama calon anggota legislatif P3 untuk tingkat DPR RI Dapil 1 Aceh yang terekspos ke media massa melalui situs resmi KPU Pusat, saya tidak mendapati nama saya tercantum dalam daftar tersebut. Padahal sebelumnya saya telah mendaftarkan diri saya langsung ke kantor DPP P3, dan setelah itu juga langsung menjumpai PLT Ketum dan Sekjen, dan semua menyatakan persetujuan secara lisan terhadap pendaftaran saya tersebut. Bahkan berkas-berkas awal sudah diminta oleh petugas LO DPP P3 kepada saya untuk saya lengkapi. Penghilangan nama saya dari bakal calon legislatif tersebut tanpa mengkonfirmasi langsung kepada saya tidak pernah dilakukan oleh DPP P3. Bahkan pertanyaan yang saya lakukan via WhatsApp kepada LO DPP P3 dan salah seorang pengurus DPP P3 juga tidak pernah dijawab lagi. Ini sangat mengecewakan bagi saya karena saya mendaftar ke pusat dengan baik dan sesuai aturan, sementara DPP P3 pada saat menghilangkan nama saya di daftar caleg tidak mengkonfirmasi apapun. Saya mendapati kabar bahwa nama saya dicoret dikarenakan saya tidak mau menandatangani surat yang diajukan kepada saya tentang dukungan pencalonan capres yang diusung oleh P3. Ada kopi suratnya terlampir nanti. Sebagai anggota, saya merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena ruang musyawarah dan diskusi dalam alam demokrasi yang sangat dijunjung oleh bangsa ini tidak saya dapatkan. Perbedaan prinsip dan cara pandang dalam partai seharusnya bisa dibicarakan dengan baik dan tidak membunuh karakter siapapun sebagai anggota di dalam P3. Pandangan dan masukan progresif justru sebenarnya akan membuat partai ini akan lebih dicintai oleh masyarakat. Seharusnya pimpinan P3 bersikap lebih bijak dalam mensikapi perbedaan yang pasti ada di setiap organisasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati seraya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan memohon maaf kepada semua orang yang sudah mendukung saya selama ini. Dengan berat hati saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai Ketua OKK 3 DPW P3 Provinsi Aceh dan juga sekaligus mundur dari status kader P3. Semoga Allah SWT membimbing saya dan kita semua agar senantiasa istiqamah di jalan kebenaran dan istiqamah bersama umat. Amin ya rabbal alamin. Banda Aceh 20 Agustus 2023, saya tanda tangani atas nama saya Musannif. Saya buat tembusannya, satu ke DPW P3 Provinsi Aceh. Tadi sudah saya sampaikan langsung ke tangan Ketua DPW P3 Pak Amiruddin Idris. Yang kedua nanti saya akan sampaikan kepada KIP Provinsi Aceh. Yang ketiga kepada Gubernur Aceh. Yang keempat sebagai pertinggal. Terima kasih, ini rilis saya yang nanti akan saya bagikan kepada para wartawan. Surat pengunduran diri saya. Ini surat yang asli sudah kami titipkan tadi kepada Ketua DPW untuk dikirimkan ke DPP P3 di Jakarta. Jadi kita buka langsung ya kesempatan kepada para wartawan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Untuk sementara 3 penanya dulu, kalau memang nggak ada kita tutup, kita padai konferensi pers ini. Nantinya setelah ini kita bisa sambil menikmati minuman dan makanan sedikit, bisa berbincang-bincang secara tidak formal atau informal. Terima kasih. Silakan. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini pertemuan hari kita sangat menarik memang, yang selama ini tersembunyi akan terjawab hari ini. Tapi ada satu hal yang perlu kami ketahui, bahwa apa alasan mereka Pak Abdi dikeluarkan? Mungkin Pak Adi tahu, Pak Sarif tahu. Yang kedua, apakah ada promotor di belakangnya yang mendesak DPP supaya nama Pak Adib tidak tertera? Terima kasih. Langsung saja dulu ya supaya terfokus ya, satu-satu boleh juga. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, alasannya tadi seperti saya sebutkan, mereka menyatakan bahwa saya tidak tegak lurus dengan partai dalam masalah urusan capres. Saya sudah katakan dalam pernyataan saya di podcast di Serambi pada saat itu, seharusnya P3 itu fokus saja kepada pemenangan pemilu, karena suaranya yang sudah sangat riskan untuk mendapatkan parliamentary threshold. Tidak perlu kita sibuk dengan urusan capres. Yang itu sebenarnya partai yang mengusung capres tersebut tidak butuh juga kepada P3, saya lihat begitu kan. Jadi atas dasar itu mereka menyatakan bahwa saya tidak tegak lurus terhadap keputusan partai, dan saya disuruh menaikkan satu surat. Yang dalam surat itu ada beberapa pointer, di sini nanti ada fotokopinya, yang saya tidak bersedia menandatangani surat tersebut, ya kan. Jadi oleh karena itu saya lihat berarti dihukumlah saya dengan menghilangkan nama saya dari daftar caleg. Padahal sekitar 1 bulan sebelum pengumuman DCS, saya sudah menerima surat penugasan sebagai bacaleg DPR RI dari P3. Jadi, dan saya sudah melengkapi semua berkasnya. Jadi kok tiba-tiba dalam DCS saya lihat kemarin tanggal 19 nama saya sudah ada 3 lagi, tidak ada lagi. Mengenai bahwa ada promotor di balik itu, saya rasa begini, kalau saya berpikir logis, ketua umum itu banyak kali kerjaan, nggak sempat dia ngurus Musannif 1 orang. Ketua umum pusat itu dia nguruskan urusan-urusan strategis partai. Apa dia urus Musannif 1 orang, ya kan? Pasti ada pemainnya. Cuman kita kan nggak bisa kita tuduh siapa yang bermain. Kita tahu, tapi nggak bisa kita bilang siapa. Nggak bisa juga. Jadi begini, tetap ada dalam politik biasa, saya pikir ya. Ada yang kalau bahasa Aceh saya bilang begini, temakut kebayang. Nah, ngupum dengan jalani temakut kebayang. Kan? Jadi nggak ngerti juga kita kenapa takut. Nah, begitu. Apa alasan takutnya nggak ngerti juga.
Kita nggak incumbent, saya udah 5 tahun nggak ada dalam jabatan. Kenapa takut saya? Kan begitu pertanyaannya. Nah, jadi kita tahu, bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita bilang. Nah, mungkin begitu. Ya silakan yang lain mungkin. Oke, ini bapaknya. Assalamualaikum. Saya jadi bertanya, Bapak hampir 30 tahun di P3 dan salah satu kader yang dipersiapkan oleh P3 dan Bapak kader terbaik, salah satu kader. Jadi aneh bagi saya, ketika P3 dan badai Bapak tidak mundur, P3 pecah Bapak tidak mundur. Sekarang hanya karena Pilpres Bapak mundur. Bapak tidak ada solusi lain untuk tidak mundur. Bapak diam saja tanpa mundur, Bapak tunggu solusi yang lain. Bisa saja seperti itu, bisa saja seperti itu. Tapi kan kita di dalam politik ini selalu ada penugasan, apalagi kalau dibilang tadi memang kita kader yang diharapkan. Tentu ada kontestasi ke depan. Kalau kita kader yang diharapkan, pasti tentu kita diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dalam kontestasi tersebut. Kalau enggak, partai mau bagaimana cara memenangkan kontestasi partai kalau tidak kader yang terbaik yang diarahkan ke depan. Tapi kalau kader terbaik dibuang, nah ini saya nggak ngerti malah kenapa mereka buang. Nah, kenapa mereka berani membuang seperti itu? Membuang tanpa konfirmasi. Kalau dia konfirmasi ke saya, bagus-bagus ya kan mungkin entah juga. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau mencoba Bata Aceh, nyomangat udah bekah Bata Aceh, madap lunjak ke Jakarta. Lunjak Jakarta kan madap. Saya nggak daftar di provinsi, saya datang ke Jakarta ke kantor DPP P3, daftar. Setelah daftar ketemu sama ketum, ketemu sama sekjen, dan mendapatkan persetujuan lisan. Habis itu keluar lagi surat penugasan Bacalek kepada saya. Saya lengkapi semua bahan. Kok tiba-tiba tanpa konfirmasi apapun itu hilang nama saya di dalam DCS itu. Jadi ngapain lagi saya berada di tempat yang saya nggak dibutuhkan lagi. Makanya saya bilang tadi, bukan saya nggak butuh ke P3, saya butuh ke P3 nggak butuh lagi saya. Jadi jangan kita balik-balik, P3 nggak butuh lagi ke saya. Jadi kalau P3 nggak butuh lagi saya, kan wajar saya mundur kan, buat apa saya di sini. Mungkin ada tempat lain nanti yang saya diharapkan hadiran saya di sini. Jadi begitu lah. Terima. Satu lagi. Pak, kira-kira sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musanif, saya Joni dari area Aceh. Mau bertanya dua mungkin soalannya. Pertama, ini kan dengan kemunduran Pak Musanif, karena ini memang garis partai artinya ini partai nasional, semua tegak lurus ke pusat. Tapi kalau Pak Musanif tadi mengatakan bahwa Pak Musanif tidak dibutuhkan lagi ketika itu dicoret, tiba-tiba adakah langkah hukum yang Pak Musanif artinya digugat nih ke mahkamah partai? Dia kan ada mahkamah partai. Ya, itu satu. Yang kedua, saya tadi langsung konfirmasi dengan ketua DPW P3 Pak Amiruddin bahwa katanya bahwa ini hanya Pak Musanif hanya sebagai tanda kutip cek ombak saja. Kami minta ini penjelasan dari Pak Musanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Joni. Saya rasa nggak perlulah langkah hukum ya, karena nggak ada yang dirugikan di sini ya kan. Cuman saya sebagai kader kan merasa sedih. Kita memang sudah melaksanakan semua apa yang diarahkan selama ini oleh partai, tapi kok seperti tidak mendapatkan keadilan dalam perlakuan partai terhadap kader ini. Jadi seperti saya ungkapkan tadi, padahal kan seharusnya bisa dibuka ruang diskusi dulu. Kalau kira-kira memang dalam ruang diskusi itu nanti tidak ada jalan keluar, kalau dia mau melakukan apapun ya silahkan, mau pecat kita pun kita sudah siap juga gitu kan. Tapi kan ruang diskusi itu nggak pernah dibuka oleh partai, sehingga kita nggak tahu tiba-tiba pokoknya nama kita hilang dari daftar caleg yang saya sudah terima surat penugasan sebagai bacaleknya dari partai ditandatangani oleh PLT Ketum dan Sekjen. Itu yang pertama.
Yang kedua mengenai statement tadi Bang Joni bilang bahwa ada ketua DPW menyatakan ini cek ombak saja atau bagaimana, ya silakan saja, nggak ada masalah kan. Ketua DPW kan berhak juga memberikan pernyataan beliau tersebut. Tetapi kalau saya kan hanya ingin supaya teman-teman tahu, sahabat-sahabat saya tahu bahwa saya tidak berkhianat kepada P3 yang sudah membesarkan nama saya. Tetapi memang saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Jangan nanti ada bahasa bahwa saya ini kan seakan-akan mengkhianati garis perjuangan partai. Nah, itu yang kenapa saya lakukan konferensi pers, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kawan-kawan semua tahu bahwa bukan saya yang tidak butuh kepada P3, tapi kalau hari ini saya lihat P3 nggak butuh lagi kepada saya, maka saya mundur. Nah, begitu. Kalau nanti seakan-akan kami yang mengkhianati garis perjuangan partai, ini kan hanya untuk kepentingan perut saya sendiri. Nah, begitulah kira-kira anggapan Senior. daripada kawan-kawan di P3. Kalau ini banyak teman-teman saya dari P3 hari ini yang hadir. Kenapa? Karena kami nggak bermusuhan, nggak pernah ada masalah. Kami saling membantu, saling memperkuat di dalam partai. Tetapi beginilah kadang-kadang sikap DPP yang saya bilang kurang bijak tadi. Kurang bijak dalam mensikapi perbedaan-perbedaan yang seharusnya kan bisa didiskusikan semua hal dalam partai. Kalau ada kader yang salah, kita lihat contoh di partai lain. Kemarin baru terjadi, ada orang di satu partai mendukung capres di partai lain yang katanya kemarin harus pecat atau mundur, tapi kan nggak dipecat juga langsung. Nah, dibuka juga dulu ruang-ruang diskusi itu mungkin kepada kader itu. Nah, itu yang saya bilang tadi kurang bijak pimpinan kami ini. Ya, ya kalau mungkin ada bahasa yang zalim, tapi kalau saya menyatakan kurang bijak lah mereka itu, istilahnya begitu. Dalam mengelola partai inilah. Makasih Pak Joni. Dari Serambi kami persilakan. Serambi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin arah politik ke depan bagaimana Pak Musani? Selain ke pileg, bagaimana kontestasi pilkada? Apa kita mengambil ruang itu? Terima kasih. Memang terima kasih pada Mas Rizal dari Serambi. Saya setelah mundur ini kan mencoba berpikir secara tenang dulu ini. Berpikir secara tenang, walaupun waktunya ini sudah singkat sekali karena ada pileg di depan yang hanya menyisakan waktu 1-2 bulan lagi untuk mendaftar, dan ada pilkada ke depan yang itu hanya sekitar 3-4 bulan setelah pileg sudah dilakukan. Mungkin saya akan berdiam diri sebentar, barang 1-2 minggu untuk refresh dulu ya kan. Setelah itu baru menyatakan sikap nanti kemana arah perjuangan ke depan ini, pengabdian ke depan ini. Apakah mengikuti kontestasi pileg dulu baru ke pilkada, atau saya sendiri dan banyak juga saran-saran dari kawan-kawan untuk konsentrasi terus ke pilkada. Konsentrasi pilkada karena waktunya masih agak renggang sedikit, punya waktu untuk persiapan dan segala macam, dibandingkan pileg yang memang ini menyisakan waktu hanya tinggal 1,5 bulan lagi mungkin untuk mencapai DCT. Jadi saya pikir tawaran-tawaran banyak dari beberapa partai sudah menghubungi saya, mulai dari seminggu yang lalu mereka sudah mungkin mendengar sudah dari seminggu yang lalu ada beberapa partai yang datang mencoba untuk menawarkan apakah mau naik DPR lagi, mau naik DPR RI atau bagaimana, atau pilkada dan segala macam. Malah juga ada kawan-kawan yang menyarankan naik pilkada secara independen, jangan naik secara partai. Tapi semua saya terima itu sebagai masukan dan pendapat sahabat-sahabat semua. Kita terima dulu, kita coba kumpulkan data sebanyak-banyaknya dari permukaan bumi ini. Yang terakhir nanti yang paling perlu data langit kita tanya. Nah, data langit itu melalui istikharah. Nah, kita istikharah kira-kira kemana hati kita dicondongkan oleh Allah Ta'ala nanti dalam pileg maupun pilkada ke depan ini. Mungkin begitu juga. Nah, ini lagi.
Ini lagi memang masalahnya Mas Rizal kan. Jadi kalau saya sebenarnya sudah bulat tekad saya untuk naik di Pilkada Aceh Besar. Tapi ternyata ada beberapa orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang datang kepada saya menyatakan saya jangan naik di Aceh Besar tapi naik di Banda Aceh. Cuman saya bilang mungkin begini, saya tidak membangun komunitas dan basis di Banda Aceh, sehingga memang agak kesulitan mungkin kalau saya baru hari ini membangunnya kembali yang gitu ya kan. Jadi lebih condong, kalau saya lebih condong ke Aceh Besar, lebih condong. Tapi walaupun begitu, saya pikir seperti jawaban saya tadi, data bumi kita kumpulkan, akhirnya nanti data langit yang akan memutuskan. Itulah kira-kira. Silakan enggak, kalau ada, kalau nggak ada.